Baru saja melakukan liburan bersama keluarga tercintanya, kini sebuah kabar yang kurang mengenakan pun datang menghampiri Raffi Ahmad. Hal itu dikarenakan sang nenek yang kini sudah berusia 88 tahun harus dilarikan ke rumah sakit lantaran kondisi fisiknya yang semakin menurun sehingga membuatnya harus menjalani perawatan intensif di rumah sakit. Harus memangkas waktu berliburnya bersama dengan keluarga, Raffi Ahmad dan sang istri, Nagita Slavina, tidak harus menunggu lama untuk menengok kondisi nenek Popon yang semakin hari semakin drop. Maka, seperti inilah suasana Raffi Ahmad dan Nagita Slavina yang memberikan support kepada sang nenek yang tengah terbaring lemah di rumah sakit. Iya. Mami cepat sembuh, semangat ya. Mami sayang. Cantiknya mana? Senyumnya ngantuk tapi. Ya lagi yang namanya udah sepuh sih. Lagi drop. Usianya udah 88. Jadi ya sekarang lagi drop lagi di rumah sakit lagi. Makanya kemarin kan pengen langsung jenguk pas, tapi kan baru nyampe jam 7 kan aku PCR dan lain-lain dulu. Ya alhamdulillah sih tadi dikasih tahu, alhamdulillah udah negatif. Ini juga belum tidur, tapi tadi kan syuting dulu, nanti siangan atau sore baru ke sana. Emang pas juga sih waktunya, memang udah harus pulang. Udah cukup sih, liburannya udah cukup karena Rafathar sih masih libur seminggu, sekolahnya baru minggu depan masuknya. Ya seorang nenek yang baik lah pastilah, banyak. Jadi minta doanya aja, semoga cepat sembuh. Kemarin memang masuk rumah sakit lagi, soalnya kemarin agak drop kondisinya, jadi mau nggak mau harus dibawa ke rumah sakit lagi karena ada albuminnya turun gitu, jadi kayak bengkak-bengkak gitu, jadi kayak kerasa sakit-sakit itu kan kesian, jadi dibawa ke rumah sakit lagi gitu. Oh iya, kan Raffi kan pergi kan kemarin, jadi mungkin lama nggak kelihatan gitu, lama nggak nengok, jadi Mami nyari gitu. Emang pasti selalu dicariin sih, misalnya berapa hari nggak nengok tuh pasti Mami nanyain gitu, kayak tahu karena waktu itu aku kasih kabar ke Raffi pas di sana. Raffi juga nelfon, sempat video call kayak Nisha, Mami gimana gitu. Ya ini mau dibawa ke rumah sakit lagi kayak gitu. Selalu update sih pasti. Ya udah umur juga ya maksudnya. Jadi memang udah ya kondisinya sekarang memang hanya terbaring aja gitu. Syaraf untuk bicaranya juga udah susah gitu, jadi Mami kita kalau ngobrol kayak kita nebak-nebak nih Mami ngomong apa gitu, kayak soalnya ngomongnya udah kata-kata yang keluar dari mulutnya udah nggak jelas gitu, jadi Mami ngomong apa nih, jadi kita nebak-nebak. Di balik kisah sang nenek yang saat ini sedang berjuang melawan sakitnya, sebuah keinginan untuk segera pensiun justru telah terlintas dalam benak dan pikiran Raffi Ahmad yang kini nampaknya telah memikirkan untuk segera mengurangi karirnya di dunia infotainment. Namun, di usianya yang kini masih terbilang produktif, Raffi pun mengaku jika hal itu adalah sebuah planning untuk dirinya di masa yang akan mendatang. Mengaku ingin melanjutkan kuliah hingga berinvestasi demi memajukan usaha yang saat ini ia geluti, maka seperti inilah ungkapan Raffi Ahmad yang mengaku belum meninggalkan pekerjaan yang telah membesarkan namanya itu. Ya gue tuh orangnya nggak bisa nggak kerja, jadi kesannya juga bawa tim juga pastinya. Jadi selain liburan, selain kerja, bisa ngambil kebersamaan juga sama keluarga, sambil bisa juga bawa misi. Gue tuh sukanya gitu, karena kalau cuma 1-2 hari aja gue bisa kepalanya kosong, tapi setelah 2 hari tuh malah kalau nggak ngapa-ngapain malah aku suka bingung gitu. Ya emang karena gue masih pengen kerja gitu. Nanti ada kalanya kalau misalnya nanti, ya mungkin kalau usianya 40-an udah mau mulai, sekarang tuh memang misinya gue masih pengen mengerjakan apa yang masih terus bisa gue kerjakan. Jadi selagi usia kan nggak bisa mundur lagi kan, masih lagi bisa produktif ya gue popolin aja. Gue mau pensiun tapi syutingnya jadi hobi, gimana tuh caranya? Jadi syuting itu jadi hobi, gimana caranya tuh? Pengen kan cita-cita, kalau sekarang kan kita kerja bro, syuting tuh karena kerja bisa, kan? Tapi gue nanti pengen syuting tuh jadi hobi gitu, gimana tuh? Keren banget kan gue bisa gitu. Kalau ya kita berangsur sih, tadinya tuh animatornya awal cuma 20 orang, sisanya outsource sampai 300 orang ya
lumayan juga. Sekarang ada beberapa proyek juga, makanya kita ngadain proyek yang ini, ada juga proyek yang bersama BPIP, ada juga yang sama baby. yang ada juga yang Rayansa juga nih, Rayansa jadi baby boss ceritanya, apa kurang. Ada juga yang Rans Nusantara Junior, jadi Rafathar jadi pemain bola, ada juga. Jadi kalau animasi lebih senang aja sih, ide-ide kita lebih fantasinya tuh bisa lebih kita telurkan di situ. Ya biasa sih kalau aku sih ya bukan menghitung, mikirin bisnisnya gitu-gitu sih. Lebih ke manajemen manusianya sih biasanya. Iyalah pastilah, kan kita juga udah punya anak kan, pengennya yang kita lakuin sekarang itu bisa berevolusinya nurun temurunnya buat anak. Jadi ya nggak apa-apa suatu hari kalau Rafathar misalnya dia nggak mau dunia entertain, tiba-tiba dia mau jadi atlet, dia mau jadi apa yang di luar yang sekarang, ya nggak apa-apa juga. Tapi sebagai orang tua ya kalau memang kita mampu untuk memberikan pijakan supaya dia lebih mudah nantinya, kenapa enggak? Bukannya kita memanjakan dia, tapi kan yang namanya hidup kita kan nggak pernah tahu, dan kita juga orang tua ya syukur-syukur kalau dikasih umur panjang terus gitu. Insya Allah juga Gigi Rayansa Rafathar juga mau ikut untuk sama lah, kita mau support Mas Sadat lah. Jadi rencananya habis mudah-mudahan acaranya nanti sukses di New York Fashion Week-nya Erigo. Habis gitu nanti kita jalan-jalan, kita bikin vlog, bawa banyak lah nanti. Sekali mau ngomongin bisnis, Rans mau masuk ke Erigo. Nggak kaget, emang udah sempet ngobrol, cuman waktu itu kan cuman kenapa di sekarang gitu ngobrolnya lagi kan? Iya nggak apa-apa, itu kan biasanya kalau gitu-gitu kan biasanya ada lika-likunya jalannya. Tapi kemarin memang kalau lingkungan teman-teman aku sendiri biasanya gue support gitu, meski besar kecilnya yang kita support pasti yang penting kita ada di situ gitu. Oh kalau kerja sama sih aku sama Erigo udah, ya aku duluan sih dipercaya waktu itu sama Sadat untuk membawa brand Erigo, udah mau tahun ketiga lah ya. Mau tahun ketiga. Jadi ya udah pacaran lah kemarin ibaratnya lah. Jadi untuk masuk ke perusahaannya ya kita udah sama-sama tahu. Sebenarnya kan kalau kita mau masuk ke perusahaannya itu selain kita lihat perusahaannya kan lihat karakter si ownernya. Ya itu yang perlu kita telaah gitu. Ya aku sendiri sih sama Erigo sama ownernya sendiri udah nggak pernah ada masalah, dan aku tahu visinya Mas Sadat mau segimana dia expandnya, roadmapnya udah mau kemana aku udah tahu. Jadi aku rasa kalaupun aku nyemplung ke dalam pun sangat kemungkinan besar, tinggal nanti kita nego-nego ngobrol di sana aja bro. Pulang dari Amerika ntar kita preskon lagi kalau Rans masuk Erigo. Persiapan khususnya nggak ada sih, yang penting sehat, mudah-mudahan sehat. Thank you nih Mas Sadat nih udah. Wah makasih loh, tahun lalu ya mungkin ada beberapa hal nggak bisa gitu kan, tahun ini kita sekalian mau ngomongin bisnis lagi sama Mas Sadat, siapa tahu Rans Raffi Ahmad akan menjadi pemegang saham Erigo. Amin.